Selamat pagi Sobat Sehat, semoga selalu sehat dan bahagia. Kembali lagi di podcast RSTDS, pilihan tepat menuju sehat. Saya Novila, selaku host pada podcast kali ini. Pada episode kali ini, kita akan sharing, berdiskusi santai terkait dengan kesehatan gigi anak untuk menunjang tumbuh kembang anak secara optimal. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama narasumber yang sangat luar biasa dan ahli di bidangnya, yaitu ada spesialis dokter gigi anak kita, yaitu Dokter Gigi Vivi Arifianti, spesialis gigi anak. Selamat pagi, dokter. Pagi, Mbak Novi. Gimana kabarnya, dokter? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, baik, dokter. Saya ingatkan dulu nih untuk sobat sehat di luar sana, jika ingin melakukan pendaftaran pengobatan ke rumah sakit tingkat 2 Dr. Supraun lebih mudah dan praktis, yaitu dapat dengan pendaftaran online melalui aplikasi Halo Supraun atau mobile JKN yang dapat di-download di App Store ataupun Play Store. Oke, baik dokter, langsung saja nih kita ke topik pembahasan kita. Baik. Nah dokter, apa saja sih faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan gigi anak? Oke, cukup banyak ya sebenarnya kalau faktor yang mempengaruhi kesehatan gigi anak. Yang pertama pastinya ada masalah nutrisi nih. Oke. Ya, masalah nutrisi. Kemudian juga masalah oral hygiene. Oral hygiene. Ya, Baik. oral hygiene itu kebersihan dan kesehatan gigi mulutnya. Kemudian juga masalah habitnya. Nah, jadi semua hal itu juga ada hubungannya tentang kesehatan gigi anak. Jadi dari makanan gitu ya dokter ya? Betul sekali. Terus kebiasaan tadi, seperti itu. Nah, iya. kemudian bagaimana sih dokter cara mendeteksi masalah gigi pada anak dari sedini mungkin? Iya, baik. Untuk masalah mendeteksinya, jadi dimulai dari sedini mungkin. Baik. Jadi di saat anak tersebut mulai tumbuh gigi susunya, yang pertama kali segera dibawa ke dokter gigi anak untuk dilakukan Oke. pemeriksaan. Gitu. Lalu kemudian juga orang tua berperan penting ya dalam mengajarkan, dalam membangun kebiasaan yang baik untuk kesehatan gigi anak tersebut. Jadi dimulai dari membersihkan gigi bersama-sama, gitu, dan mengenalkan nutrisi-nutrisi yang sehat kepada si anak. Baik, jadi orang tua juga memberikan contoh begitu ya dokter ya, untuk seperti tadi menggosok gigi. Betul sekali. Tadi ini saya tertarik dokter, saat mulai tumbuh gigi pertama, itu untuk periksa ke dokter gigi. Betul sekali. Nah ini supaya apa sih dokter? Nah yang pertama pastinya kita untuk mengetahui benih gigi susunya. Oke. Ya, terus kemudian juga biasanya kita juga membantu untuk mengedukasi ke parents atau ke orang tua bagaimana cara membersihkan gigi, kemudian juga mengedukasi orang tua bagaimana cara memilih nutrisi yang baik, kemudian menghindari nutrisi yang kurang baik atau makan makanan yang kurang baik ya bagi si anak tersebut. Oke, baik. Nah, berarti sobat sehat kalau ke dokter gigi tidak hanya untuk cabut gigi atau sakit gigi aja gitu ya dokter ya, apalagi dari sedini mungkin di saat tumbuh gigi pertama. Betul sekali. Bisa saja nih langsung ke rumah sakit tingkat 2 Dr. Supraun ke Dokter Vivi. Lanjut nih dokter. Iya, baik. Nah tadi terkait rutinitas perawatan gigi. Nah itu apa saja sih dokter yang harus dilakukan orang tua untuk anak-anak mereka selain memberikan contoh mungkin ada hal lain juga dokter? Oke. Dengan mulai jika gigi tersebut sudah mulai lengkap nih ya. Oke, mulai dengan cara memakai floss. Dental floss. Nah, dental floss itu kan saya rasa di di supermarket juga pasti ada ya. Dental floss itu yang aman, bagaimana cara memakainya itu pasti bisa diajarkan dari parents ke anak tersebut. Terus kemudian juga dimulai membangun kebiasaan yang baik bagi anak. Jadi bagaimana kalau misalkan sudah makan pagi, apa yang harus dia lakukan, terus kemudian sebelum tidur apa yang dia harus lakukan, kayak gitu. Nah, tadi terkait dental floss itu berarti pasta giginya dokter ya? Bukan, kalau pasta gigi pasti pasta gigi fluoride ya. Kalau dental floss seperti benang gigi. Betul sekali kan. Nanti parents pastinya akan bisa memilih dental floss yang mana nih yang cocok buat si anaknya. Baik, jadi tidak hanya sikat gigi saja, tapi bisa menggunakan benang atau dental floss tadi. Betul sekali. Informasi yang menarik kan, sobat sehat. Nah, ini selain itu bagaimana sih dokter mengajarkan anak untuk menyikat gigi dengan benar? Nah, seperti kita tahu nih dokter, biasanya anak kecil apalagi baru belajar sikat gigi, suka lari kemana-mana, teriak-teriak. Nah,
Ini mungkin ada tipsnya nih gimana dokter? Nah, tipsnya ini cukup beragam ya, cukup beragam ya Bang Novi ya. Ada anak yang kooperatif nih. Nah, bagaimana dengan anak yang tidak kooperatif? Ini memang diperlukan kerjasama antara parents, kemudian pengasuh dan si anak tersebut. Caranya mungkin anaknya tersebut didudukkan, dipangku begitu ya, dipangku, kemudian didekap, jangan terlalu kencang ya, nanti bisa melukai si anak. Terus kemudian mungkin ada salah satu pengasuhnya atau parentsnya yang mulai membantu untuk membersihkan gigi tersebut. Nah, dan yang paling penting adalah dipilih bulu sikat yang halus. Takutnya nanti melukai gusinya yang cukup sensitif karena dia masih anak-anak. Betul sekali. Jadi sesuai usia mungkin ya dokter ya. Iya betul. Dan pemilihan pasta gigi. Memang sih dianjurkan untuk pemilihan pasta gigi yang berfluoride. Tuh untuk melindungi giginya dari karies. Nah kemudian dokter, apakah ada perbedaan perawatan gigi anak berusia mungkin bisa kita lihat 0-5 tahun dengan anak yang 6-12 tahun mungkin dokter? Apakah ada bedanya? Ya, ada. Kalau untuk usia 0 hingga usia 5 tahun, itu kan biasanya pertumbuhan gigi susu ya. Ya, mulai dari pertumbuhan gigi susu. Kemudian usia 6 hingga 12 tahun itu adalah usia pergantian dari gigi susu ke gigi permanen. Gitu kan. Nah, pada gigi susu mungkin diajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sejak dini. Cara menggosok gigi, kemudian cara memilih makanan yang bagus, mana yang tidak bagus. Kemudian juga kalau pada usia 6 hingga 12 tahun ke atas itu orang tua ada pekerjaan khusus nih. Nah, apa ini? Biasanya yang sering datang ke klinik poligigi anak di RST Supraun adalah gigi permanennya sudah keluar tapi gigi susunya nggak mau tanggal. Double jadinya dokter. Betul, jadi double kan, jadi ini ya, jadi lucu juga ya gitu. Tapi nggak lucu juga sih sebenarnya, kasihan juga sebenarnya. Karena kenapa? Karena kalau dibiarkan nanti gigi permanennya dia akan tumbuhnya tetap pada posisi tersebut, posisi yang salah. Nah, bagaimana kalau seperti itu case-nya? Maka ya segeralah datang ke dokter gigi anak untuk dilakukan mungkin ekstraksi atau dilakukan nanti edukasi bagaimana caranya agar segera tanggal itu gigi susunya. Gitu. Jadi bukan pasrah ya sobat sehat, kan biasanya banyak kan gitu kan dokter? Betul, nanti lepas-lepas sendiri gitu. Ternyata itu bisa mempengaruhi pertumbuhan yang permanen. Betul. Kan nanti kan sayang sekali ya kalau gigi permanennya tumbuh di luar lengkung. Nah itu sobat sehat ya, jadi ke dokter gigi tidak hanya sakit. Nah bisa juga nih untuk ibaratnya perawatan gigi juga ya dokter ya. Tidak hanya untuk dewasa tapi anak-anak juga perlu. Nah lanjut nih dokter, terkait pencegahan kerusakan gigi pada anak. Nah itu gimana dokter? Apakah ada tipsnya juga? Pencegahan kerusakan pada anak, yang pertama pastinya kita sudah harus membangun kebiasaan yang baik, good habitnya, dengan rajin-rajin membersihkan, kemudian juga rajin datang ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali lah ya, untuk kita cek kontrol. Terus misalkan ada karang gigi segera dilakukan scaling gitu. Terus kemudian juga memakai pasta gigi yang berfluoride. Lalu ada juga pelayanan di dokter gigi anak di RST Supraun itu adalah pemberian aplikasi fluoride. Pemberian aplikasi fluoride ini fungsinya adalah untuk melindungi gigi-gigi tersebut. Lalu kemudian selain pemberian aplikasi fluoride juga kita mengedukasi ke pasien dan ke anak tersebut supaya apa sih yang harus dilakukan supaya giginya tetap bagus, terjaga. Baik dokter. Nah tadi juga terkait pencegahannya bisa dari nutrisi atau sekali. Makanan ya. Nah sebenarnya apakah konsumsi gula dan makanan manis ini benar dokter berdampak pada kesehatan gigi anak? Iya pastinya. Dan kenapa gula tidak terlalu baik ya jika berlebihan, karena selain menyebabkan kerusakan pada gigi, kemudian juga bisa menyebabkan obesitas mungkin dan penyakit-penyakit yang lainnya. Karena itulah setelah memakan atau mengkonsumsi yang manis-manis dianjurkan untuk segera minum air putih hangat. Dan 30 menit kemudian dilanjutkan untuk menggosok giginya untuk menghilangkan yang namanya itu
plak-plak pada gigi tersebut. Oke, baik. Berarti kalau misalkan apalagi anak-anak nih dokter kan suka banget dengan makanan manis. Iya, betul. Berarti PR-nya orang tua setelah makan manis minum air putih. Iya, betul. Minum air Oke. putih hangat. Untuk ini ya, untuk tahap pertama. Terus kemudian 30 menit kemudian boleh dilanjutkan. Tetap dengan sikat gigi. Oke, nah kalau ini dokter bagaimana dengan konsumsi susu? Apalagi biasanya masih anak-anak nih, biasanya kan malam dia masih terbangun minta susu dan sebagainya. Nah itu gimana dokter tipsnya? Nah ini dia, ini juga PR juga nih, terutama buat para ibu ya di rumah ya. Seharusnya memang pada usia 2 tahun itu sudah stop dot. Oke, 2 tahun ya? Iya, betul. Itu 2 tahun sudah maksimal. Maksimal. Jadi usia 2 tahun seharusnya sudah stop dot. Nah, kalau masih ngedot bagaimana ya dokter ya? Memang agak susah ya, ya Mbak Novi ya. Karena kan memang kalau misalkan kita terus-terusan memberikan dot, sedangkan yang namanya susu sufor itu kan pastinya ada kandungan gulanya. Iya, betul. Dan itu akan mempengaruhi gigi susunya, di mana gigi susu itu kan sangat rentan sekali gampang terjadinya karies. Nah, mungkin saya bisa memberikan sedikit tips. Ada susu botol, lalu disediakanlah botol yang berisi air putih hangat. Iya, mungkin memang agak sedikit ini ya, agak sedikit ribet ya untuk ibunya, tapi setidaknya itu untuk mengurangi perlekatan. Perlekatan susu gula tersebut pada gigi. Nah, karena tidak memungkinkan kalau kita bangunkan anak kita tengah malam untuk gosok gigi kan sayang sekali karena mempengaruhi kualitas tidurnya. Karena kalau kualitas tidurnya tidak bagus akan mempengaruhi tumbuh kembangnya anak tersebut gitu. Jadi mungkin ini sedikit sedikit tips yang dimana disediakanlah satu botol air putih hangat yang setelah dia minum susu diberikanlah satu botol air hangat itu. Iya, kalau sudah pagi boleh langsung gosok gigi. Oke, berarti tipsnya setelah susu malam langsung orang tuanya ngasih air putih hangat. Bagaimana ya? Harusnya sih nggak boleh ya. Tapi mungkin ya tidak terlalu banyak kali ya dokter ya, setidaknya untuk membilas ya dokter. Betul, ya, membilas atau mengurangi perlekatan dari itu. Oke, baik dokter. Nah, kemudian kalau terkait dengan bagaimana kesehatan gigi sendiri bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Nah, ini gimana dokter? Nah, ini cukup bagus sekali ya, karena orang tua selama ini tidak terlalu care ya dengan kesehatan gigi anak. Gitu, karena mereka merasa bahwa ya udahlah nanti juga bakalan tanggal sendiri. Iya kan? Jadi kariesnya ya udah dibiarkan aja gitu. Padahal sebenarnya kalau gigi anak tersebut bermasalah atau terjadinya karies, maka semuanya itu akan ada dampak signifikannya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Terutama yang pertama adalah perkembangan dari psikomotoriknya. Ya, dari fungsi dari psikomotoriknya. Terus kemudian juga gangguan dari fungsi bicara. Iya, bisa bayangkan kan ya kalau misalnya giginya habis ya pasti ngomongnya juga kurang lancar, ya kan? Terus kemudian juga ada rasa nyeri dari anak tersebut. Karena kalau gigi sakit itu kan pasti nyerinya sangat luar biasa ya. Betul, yang mempengaruhi dari kehidupan dia, aktivitas dia sehari-hari. Kayak gitu. Jadi kompleks sih. Kompleks sekali ya dokter ya. Intinya harus merawat gigi dari sedini mungkin tadi dokter ya. Dan benar sih dokter, saya setuju. Biasanya orang tua kan giginya masih gigi susu masih sementara gitu kan. Dan padahal itu harus dirawat sedini mungkin. Betul sekali. Nah, kemudian dokter, apakah ada hubungannya nih antara kesehatan gigi dan perkembangan otak anak? Bagus sekali, itu pasti ada hubungannya. Gimana tuh dokter? Seru sekali. Kalau ini sudah jika kesehatan gigi anaknya cukup buruk hingga terjadinya abses atau bernanah, infeksi yang cukup parah, maka mohon maaf, bakteri tersebut bisa masuk melalui jaringan pembuluh darah, ya, yang dimana dia akan lari ke otak, ya, dan akhirnya menyebabkan meningitis pada anak tersebut, gitu. Tapi jika bakteri tersebut dia bisa masuk ke jantung, akan mempengaruhi dari katup jantung tersebut. Iya, jadi saya rasa memang benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai gigi anak tersebut itu sudah sedemikian
kronis ya, sampai akhirnya bernanah, berabses dan tidak ada tindakan sama sekali. Karena itu akan membahayakan dari perkembangan otaknya, kemudian juga kalau berlanjut dia akan jadi meningitis, itu kan sangat-sangat disayangkan sekali. Baik, jadi cukup kompleks ya dokter. Betul ya sekali. Jangka panjangnya ya, tidak hanya sekedar sakit gigi aja. Iya. Ternyata bakteri tadi bisa masuk juga. Betul sekali. Nah kemudian nih dokter, biasanya sih setahu saya nih, kalau anak kecil ke dokter gigi apalagi disuruh buka mulut kan takut, terus suka teriak-teriak. Nah ini gimana dokter caranya untuk membuat anak itu merasa nyaman, akhirnya dia juga mau nih untuk periksa ke dokter gigi. Oke, yang pertama memang perlu adanya edukasi dari parents, dari orang tua ya. Jadi sejak dini itu mohon untuk jangan di push si anak tersebut, kemudian jangan ditakut-takuti. Nanti ke dokter gigi loh, nanti ke dokter loh. Gitu. Jadi akhirnya anak mempunyai mindset bahwa dokter gigi itu menakutkan. Mau ke dokter gigi itu nanti aku bakalan disuntik. Nanti disuntik. Akhirnya yang terjadi ada anak datang belum kita lakukan apa-apa dia udah ketakutan gitu. Dan edukasi itu paling penting sih. Edukasi dari parents itu paling penting. Nah nanti karena jika anak itu sudah teredukasi dengan baik dari parents, maka anak itu dengan sendirinya dia akan kooperatif. Iya, dengan kooperatif, mau buka mulut, mau diajak komunikasi dua arah, begitu. Jadi tergantung dari orang tuanya dokter ya? Iya, betul sekali. Jadi untuk parents di luar sana jangan nakut-nakutin anaknya. Nanti yang repot orang tuanya sendiri. Baik, nah kemudian nih dokter, apakah ada pesan yang ingin dokter sampaikan kepada orang tua tentang pentingnya kesehatan gigi anak? Oke, baik. Kepada ibu dan bapak di rumah, saya selaku dokter gigi Vivi Arifianti, spesialis gigi anak, memohon kepada bapak dan ibu untuk mulai memperhatikan kesehatan gigi anak. Dimulai dari membangun kebiasaan yang baik, dimulai juga dengan mengenalkan nutrisi yang baik dan tidak kepada anak tersebut, dan dilakukan pemeriksaan rutin minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi. Dan tentunya di rumah sakit tingkat 2 Dr. Supraun. Baik dokter, mungkin juga bisa sharing dokter terkait jadwal polispesialis gigi anak ke sobat sehat di luar sana. Oke, untuk jadwal polispesialis gigi anak pada hari Senin dan Jumat jam 8 hingga jam 10. Terima kasih. Baik, wah terima kasih Dokter Vivi. Sangat bermanfaat sekali nih untuk kita, terutama para ibu ya, untuk kesehatan gigi anaknya. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat semuanya. Nah, mungkin sebelum kita closing, ada penyampaian dari Dokter Vivi untuk sobat sehat? Terima kasih atas kepercayaannya kepada kami dan semoga kami bisa memberikan pelayanan yang memuaskan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Sekali lagi juga saya ingatkan untuk sobat sehat di luar sana, jika ada kritik, saran, pengaduan, bisa melalui nomor pengaduan yang tertera di bawah ini, dan channel YouTube kami dan website Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun. Sekian episode podcast kali ini. Untuk sobat sehat yang ingin informasi lebih lanjut, dapat menghubungi hotline di bawah ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan share video ini ke sobat sehat yang lain. Dan saya juga mengingatkan di video YouTube Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun bisa dilihat nih berbagai macam podcast yang telah kami lakukan. Sekian dari kami, selamat pagi dan terima kasih.